Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Lutfia. Saya di sini akan memaparkan hasil analisis semantik saya yang berjudul Analisis Sinestesia pada album prosa Dilarang Mengutuk Hujan karya Iqbal Aji Daryono, halaman 87, paragraf keempat. Nah, kenapa buku ini disebut album prosa? Karena buku ini berisi mengenai cerpen-cerpen. Nah, ini judul-judulnya, makanya disebut dengan album prosa. Nah, saya menganalisis salah satu paragraf di halaman ke-87, paragraf keempat. Nah, akan ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah berapa kata dalam paragraf tersebut yang mengalami proses sinestesia atau pertukaran makna, dan yang kedua adalah bagaimana proses sinestesia pada kata yang mengalami pertukaran makna di paragraf tersebut. Dalam analisis ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini itu bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah mekanisme tentang proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan sebuah hubungan, menciptakan seperangkat kategori, dan mengklarifikasi subjek penelitian. Nah, seperti halnya pada analisis ini, saya bertujuan untuk menemukan, menguraikan, dan menjelaskan kata yang mengalami proses sinestesia atau pertukaran makna pada salah satu paragraf di buku ini. Nah, sebelum pada analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu sinestesia atau pertukaran makna. Nah, sinestesia atau pertukaran makna adalah proses perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Kata yang mengalami proses sinestesia atau pertukaran makna itu memiliki sifat konotatif, artinya tidak memiliki makna yang sebenarnya gitu. Jadi kata dalam kalimat tersebut itu mewakilkan kata lainnya, seperti itu. Dalam buku ini, paragraf yang saya analisis itu berbunyi, demikian juga syarat bagi para pemalas. Jika iklim ketenaga kerjaan baik, mencari pekerjaan gampang, lalu situasi jalan raya tidak ruwet dengan overpopulasi kendaraan, saya rasa sah-sah saja para Pak Ogah itu kita sebut pemalas. Nah, itu adalah paragraf keempat di halaman 87 pada buku ini. Nah, saya temukan dua kata yang mengalami proses sinestesia atau pertukaran makna. Yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah ruwet. Nah, bagaimana proses sinestesianya? Kita awali dengan kata iklim. Yang pertama, iklim itu makna sebenarnya adalah hawa atau suhu, kelembapan, awan, hujan, matahari yang terjadi dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika kita lihat di kalimat dalam paragraf tadi itu, maka maknanya itu tidak akan relevan, tidak akan nyambung dengan kata yang mengikutinya. Nah, jadi iklim di sini itu bertukar makna dengan keadaan. Jadi makna konotatif iklim dalam kalimat tersebut itu adalah keadaan atau situasi lapangan kerja. Nah, jadi dalam kalimat jika iklim ketenaga kerjaan baik, nah berarti iklim ini mewakilkan kata keadaan. Jadi misalnya, jika keadaan ketenaga kerjaan baik atau jika situasi ketenaga kerjaan baik, nah dengan begitu berarti iklim itu mengalami proses sinestesia atau pertukaran makna. Lalu yang kedua adalah ruwet. Nah, kita mulai dengan makna denotatifnya atau makna yang sebenarnya. Nah, ruwet itu berarti kusut, kalut, sulit, atau rumit. Mengapa ruwet ini mengalami pertukaran makna dalam kalimat tersebut? Nah, jadi ruwet ini mewakilkan kata macet atau semrawut gitu. Nah, jadi makna konotatif kata ruwet dalam kalimat tersebut itu adalah keadaan jalan raya yang banyak kendaraan tak beraturan, tanpa polisi yang mengatur, atau kemacetan jalan raya yang kacau balau. Jadi oleh karenanya ruwet dalam paragraf tersebut itu mengalami
proses sinestesia atau mewakilkan kata lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan ada dua kata yang mengalami proses sinestesia pada paragraf keempat halaman 87, yaitu yang pertama adalah kata iklim yang mewakilkan kata keadaan, dan yang kedua adalah kata ruwet yang mewakilkan kata macet. Nah, jadi itu dia hasil analisis sinestesia pada album prosa Dilarang Mengutuk Hujan karya Iqbal Aji Daryono halaman 87 paragraf keempat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.